cares about. I know what you Sini kita sudah memasuki bab 23. Nah, di bab 23 ini kita akan belajar tentang DNS server master slave server. Masih di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Di bab 23 ini yang pertama kita akan belajar tentang konsep master slave DNS server. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah pernah konfigurasi di server 1 Debian, dia sebagai local DNS dan sifatnya yaitu master atau aktif. Cek ya teman-teman. Oke, di sini kita cek dengan perintah chat named.conf.local. Nah, di sini server 1 dia tipenya master ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas server 2 Ubuntu ini, dia sifatnya menjadi slave atau backup. Jadi nantinya jika master ini mati, maka slave ini siap menggantikan posisi sebagai master untuk dijadikan sebagai local DNS server. Yang kedua, kita akan belajar tentang konfigurasi master FNS server. Teman-teman, kita akan konfigurasi di server 1, kita bisa ls. Nah, muncul default outputnya. Kemudian di sini kita bisa nano, kemudian named.conf, kemudian .local. Enter. Sini kita akan konfigurasi, kita scroll yang zone Nabila. Nah, di sini ini kita bisa enter ya teman-teman di bawah file. Sini kita tambahkan ya teman-teman, allow min transfer. Nah, kemudian di sini kita bisa kurung kurawal, buka. Kemudian di sini kita spasi, kita masukkan IP teman-teman. 10.3 IP server 3, kemudian titik koma, sini kita spasi, kurung tutup kurawal, kemudian titik koma lagi ya teman-teman. Dan di sini kita bisa enter, yang bawah lagi bawah file kita tambahkan allow sama min transfers, kemudian di sini kita bisa kurung buat kurawal, spasi, kemudian IP 10.3 IP server 3, kemudian titik koma, spasi, kurung tutup kurawal, kemudian ini kita tambahkan titik koma. Kemudian di sini kita bisa keluar ya teman, kita lihat konfigurasinya sudah benar. Sini kita bisa masukkan perintah nano spasi db nabila, kemudian di sini kita bisa enter ya teman. Sini kita akan konfigurasi di db nabila. Sini kita setiap konfigurasi serialnya harus berbeda. Sini kita ganti 4. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah, yang NS1 kita bisa enter. Sini kita tambahkan add, kemudian tab, tambahkan in, kemudian tab lagi ya teman, kita tambahkan NS. Kita name servernya menjadi NS2, tambahkan kemudian nabila.com. Dan di sini kita bisa enter lagi. Sini kita pilih yang ini ya teman, kita tambahkan NS2 yang tadi kita sudah tambahkan, kemudian IP-nya server 3. Di sini kita bisa lihat, bisa keluar konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Dan kita masuk ke nano spasi db10 ya teman-teman. Kita konfigurasi di db10. Di sini kita bisa scroll. Di sini kita serialnya kita harus ganti juga. Setiap konfigurasi harus berbeda. Kemudian di sini kita bisa tambahkan, kita bisa enter. Di sini kita tambahkan 3 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa tambahkan in, kemudian di sini kita tab, kemudian tambahkan ns name server, kemudian name servernya 2 nabila.com. Kemudian di sini yang www kita tambahkan titik juga, dan kita bisa keluar. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk perintah named, kita cek ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil karena tidak keluar apa-apa. Dan di sini kita bisa cek lagi yang checkzone dengan nama name servernya ya teman. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini sudah keluar rooted serial 4. Kemudian di sini kita bisa cek dengan IP checkzone, kemudian spasi IP 1010 titik,
kemudian in, kemudian di sini kita di sini kita titiknya 2 kita hapus dulu, in min addr, kemudian di sini kita bisa tambahkan titik arpa spasi db10, kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Kita bisa tunggu. Nah, di sini sudah keluar serial 5. Jadi konfigurasinya sudah selesai dan berhasil. Sini kita bisa sistem restart pin 9-nya dulu. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Jadi konfigurasinya sudah bisa semua. Yang ketiga, konfigurasi Slave DNS server. Selanjutnya kita akan konfigurasi di server 2. Kita install pin 9 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, berhasil. Kemudian di sini kita masuk ke konfigurasinya, teman-teman. Kita ke cd terlebih dahulu. Kita cek di directory bin. Di sini kita masuk ke nano-namep.conf.local. Jadi kita akan konfigurasi. Ini kita tambahkan zone, kemudian spasi, petik 2, kemudian di sini kita nabila.com, nama petik, kemudian spasi, kurung buka kurawal. Type-nya kita akan menjadikan slave ya teman-teman di server 2. Kemudian di sini kita tambahkan slave, kemudian kita bisa titik koma. Di sini kita enter tab. Sini kita tambahkan file, kita akan disimpan di db10 ya teman-teman. db Nabila, sorry. Kemudian titik koma. Sini kita enter. Kita bisa tambahkan master IP dari server 2 ya master ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa tutup kurung kurawal. Sini kita tutup kurung kurawal, titik koma, kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Jadi kita tambahkan lagi zone-nya. Kita bisa tambahkan IP, kemudian in, min, addr, dan .arpa. Kemudian di sini kita bisa spasi, kurung buka kurawal, enter. Type-nya slave juga. Dan di sini kita enter. Filenya kita akan simpan di db10. Kemudian di sini kita bisa tik 2, kemudian di sini kita tik koma, enter. Sini kita tambahkan master, kemudian IP master. Master itu yaitu server 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, tutup kurung kurawal, kemudian titik koma. Kemudian di sini kita bisa tambahkan yang master ini, sorry teman-teman, kita tambahkan S ya teman-teman belakangnya. Ini kita tambahkan S. Yang atas juga sama, kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa keluar. Di sini selanjutnya kita masuk ke perintah namat min check. Nah, di sini sudah berhasil konfigurasinya, tidak keluar apa-apa. Dan di sini kita bisa masuk ke perintah. Kemudian di sini kita bisa service di pin 9 terlebih dahulu dengan perintah service spasi pin 9 spasi reload. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, berhasil. Kemudian di sini kita masukkan perintah cd, kita akan cek direktorinya /var, kita masuk di directory var /bin. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk di directory var /bin. Sini outputnya defaultnya keluar seperti ini. Kemudian di sini kita ada db10 dan db Nabila. Jadi konfigurasinya sudah berhasil dan sudah selesai ya teman-teman. Yang keempat, pengujian Slave FNS server. Oke teman-teman, di sini kita login ke root di klien. Kemudian di sini kita akan pengujian, masuk ke konfigurasi nano resolve ya teman-teman. Di sini name server 88 itu dia IP untuk tersambung ke internet. Di sini kita ganti ya teman-teman di name server 8.8.8. Sini kita hapus, sini kita ganti IP 10.10.10.2 IP server 1. Kemudian di sini juga kita ganti 3 yang server 2. Sini kita masuk ke perintah di nabila.com, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terdapat
name server 1 dan name server 2 dengan IP 10.10.2 dan IP 10.10.10.3. Itu server 1 dan server 2 ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil memasukkan name servernya. Kemudian di sini teman-teman selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, kita akan konfigurasi lagi. Oke, di sini kita masuk ke perintah, kita ke server 1 dulu, kemudian di sini kita power off terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba cek dengan dik spasi nabila.com. Nah, di sini terdapat server dengan IP 10.10.10.3 yaitu punya klien ini sendiri ya teman-teman. Karena kita sudah menonaktifkan yang server 1, sudah power off. Kemudian di sini kita bisa start lagi yang server 1. Kita harus masuk ke directory bin, kemudian di sini kita sistem ctl restart bin 9. Di sini kita enter. Nah, di sini tidak keluar apa-apa, berarti berhasil. Kemudian di sini kita bisa cek lagi di klien Ubuntu-nya. Dan kita coba dik lagi. Nah, di sini sudah keluar lagi ya, teman-teman. Dengan IP server 2 dan server 1. Yang kelima, konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke root di client. Kemudian kita akan nano/etc/resolve.conf. Kemudian di sini kita bisa lihat di name server kita sudah berubah karena kita sudah power off si klien Ubuntu-nya. Di sini kita IPA, di sini IP DHCP-nya 172.16.1.11. Kemudian di sini kita ke rute, kita ke nano/etc dhcp/dhcpd.conf. Oh sorry teman-teman, ada yang salah. Sini harus teliti. Kita ulangi dhcp/dhcpd.com. Dan di sini kita bisa scroll ke bawah ya teman-teman. Kita scroll. Oke, di sini kita ganti, kita cari yang domain name server ya teman-teman. Sini kita cari. Nah, di sini yang nabila.com kita akan hapus, kita akan ganti dengan IP server 1 dan server 2, yaitu server 1 sebagai Debian dan server 2 sebagai Ubuntu client. Sini kita koma. Kemudian IP client Ubuntu. Dan di sini kita bisa keluar ctrlx y enter. Kemudian di sini kita bisa sistem ctl restart, sorry teman-teman, bukan dhcpd, isc min dhcp min server. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita berhasil. Kemudian di sini kita bisa ke klien Ubuntu lagi. Kita bisa cek dengan dik spasi nabila.com. Kemudian bisa enter. Nah, di sini sudah terdapat nabila.com lagi ya teman-teman dengan server 3 yang IP-nya 10.10.10.4. Kemudian di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasinya. Oke teman-teman, di bab 23 ini kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.